Seorang pasien positif corona yang kabur di Jayapura, Papua ditangkap polisi. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang Jakarta terus dipadati warga. Sejumlah toko pakaian di sebuah mal di Depok, Jawa Barat ditutup paksa petugas. Selamat malam pemirsa, selain informasi tadi kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai puluhan pemudik yang tiba di Stasiun Rangkas Bitung langsung dites rapid massal. Bersama saya Fazila Khairunisa, inilah Anyus Malam selengkapnya. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di titik penyekatan Tol Cikarang Barat terpantau ramai lancar. Meski demikian, terdapat lonjakan jumlah pelanggar mudik yang terjaring dalam penyekatan. Hingga Kamis malam tercatat lebih dari 4.000 kendaraan diminta memutar balik ke Jakarta karena diduga akan mudik. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 3 pekan penerapan larangan mudik oleh pemerintah. Pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Jumlah ini diprediksi terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, kita akan perbarui kondisi di titik penyekatan gerbang tol Cikarang Barat di Bekasi, Jawa Barat bersama rekan Yosefina Damaris di sana. Selamat malam Yosefina, adakah penambahan pelanggaran hingga malam hari ini? Zila, sebelumnya kami sampaikan dulu terkait dengan arus lalu lintas di Tol Cikarang Barat ini. Antrian kendaraan sepanjang 2 km masih terjadi dari sore hingga malam hari ini kami pantau. Ketika dimulai dari kilometer 29 hingga ataupun mengarah ke kilometer 31 yang menjadi lokasi pos penyekatan pembatasan kendaraan terkait dengan kebijakan larangan mudik. Selasa malam kemarin ataupun kemarin tepatnya, dari petugas ini sudah memberlakukan penyeleksian kendaraan. Artinya hanya kendaraan tertentu yang bisa melintas. Dalam hal ini adalah angkutan logistik pengangkut bahan pangan, bahan bakar, kemudian juga obat-obatan atau medis, ada kendaraan dinas, kemudian juga bus dengan stiker khusus Kementerian Perhubungan, ada pemadam kebakaran, dan ambulans yang diizinkan melintas. Kendaraan pribadi sama sekali tidak diizinkan untuk melintas mengarah ke Cikampek. Salah satu faktornya dikarenakan Rabu kemarin adalah hari terakhir pegawai bekerja, sehingga dari petugas menganggap bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berkepentingan untuk melintas ataupun meninggalkan Jakarta yang kita tahu ini adalah wilayah yang termasuk dengan zona merah COVID-19. Masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi yang benar-benar berkepentingan melintas bisa mengambil lajur kiri, kemudian mendatangi pos pengamanan yang berlokasi dekat dengan gerbang tol Cikarang Barat 3 untuk melapor dan juga menunjukkan kelengkapan surat, baru diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Cikampek. Sehingga dari petugas sudah tidak akan lagi menanyakan kepentingan meminta pemeriksaan syarat ataupun syarat kelengkapan. Jadi kendaraan ini langsung diputar balik ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Data yang kami peroleh terakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 6.597 kendaraan yang terpaksa harus putar balik kembali ke arah Jakarta, masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan ada pemandangan yang berbeda, Zila dan juga pemirsa. Di Tol Cikarang Barat ini disediakan 8 Transjakarta, bus Transjakarta dari Dinas Perhubungan Darat untuk memfasilitasi penumpang yang terindikasi mudik menggunakan elf ataupun bus untuk dikembalikan ke Terminal Pulau Gebang menggunakan Transjakarta ini. Sementara untuk kendaraan elf ataupun bus yang tadi melanggar, ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan juga angkutan jalan yang berlaku. Masyarakat tentunya diimbau untuk tidak mudik, tetap di rumah dan juga lebaran di rumah guna memutus mata rantai virus corona di Indonesia. Zila. Baik, terima kasih Yosefina Damaris atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikarang Barat. Sementara itu di Tol Cikupa, Tangerang, Banten, arus lalu lintas hingga Kamis malam, puluhan kendaraan masih ditemukan melanggar larangan mudik.
Arus lalu lintas di Tol Cikupa Tangerang, Banten malam ini terpantau ramai lancar. Sepanjang hari ini terdapat 35 kendaraan yang diminta memutar balik ke arah Jakarta. Petugas terus memperketat penjagaan hingga 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Prediksi dari aspek waktu, kemudian aspek hari juga. Mungkin pada malam hari ini kalau dibanding tahun lalu biasanya sudah mendekat sekian hari ke hari Lebaran itu memang ada lonjakan. Oleh karenanya prinsip bahwa jumlah personil, stakeholder kami juga dilibatkan di dalamnya, dalam artian perkuatan personil untuk antisipasi manakala terjadi pelonjakan, kita sebagai petugas tentunya siap untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan itu. Dan pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Vito Erlangga di Tol Cikupa Tangerang, Banten untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Selamat malam, Vito. Bagaimana kondisi penyekatan di sana? Ya, baik. Selamat malam Zila dan pemirsa. Berdasarkan pemantauan kami dari sore hingga malam hari ini, arus lalu lintas di Tol Cikupa Tangerang, Banten terpantau ramai lancar. Sejauh ini kami belum mendapati adanya antrean kendaraan atau kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Meskipun demikian, namun berdasarkan informasi yang kami terima, masih banyak masyarakat yang terindikasi ingin melakukan mudik dan beberapa masyarakat juga terindikasi melanggar aturan PSBB. Berdasarkan rekap data dari petugas kepolisian yang berjaga di Tol Cikupa, sejak pukul 6 pagi tadi hingga malam hari ini, setidaknya sebanyak 49 kendaraan terpaksa harus diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. 34 kendaraan diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan sisanya 15 kendaraan merupakan kendaraan umum. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, sampai saat ini Ditlantas Polda Metro Jaya sendiri masih melakukan penjagaan di titik gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Tadi kami juga sempat melihat beberapa petugas nampak memberhentikan beberapa kendaraan seperti kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Beberapa petugas kemudian selain memberhentikan, beberapa petugas juga menanyakan terkait dengan kelengkapan dokumen resmi bagi mereka yang memang ingin melakukan perjalanan khusus sesuai dengan surat edaran Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020. Selain itu juga petugas mengecek terkait dengan kartu identitas. Dan tidak lupa petugas juga mengecek jumlah penumpang dalam kendaraan, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Jika memang pengendara terindikasi membawa penumpang melebihi kapasitas sesuai dengan aturan PSBB dan tidak membawa dokumen resmi sesuai dengan SE nomor 4 tahun 2020, maka petugas kepolisian akan langsung mengarahkan kendaraan tersebut untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Dan sampai saat ini petugas sendiri mengaku bahwa pihaknya akan terus memperketat pengawasan khususnya pada malam hari dan H-1 jelang Lebaran. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, jangan mudik dan Lebaran di rumah aja. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda dari gerbang Tol Cikupa Tangerang, Banten. Pemirsa, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi lalu lintas di Jakarta Selatan cenderung lancar. Sepinya kondisi jalanan juga dipengaruhi oleh libur Hari Besar Nasional. Kondisi lalu lintas di Jalan Pol Tangan, Jakarta Selatan ramai lancar. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 dari arah Pasar Minggu tidak mengalami hambatan untuk menuju arah Depok. Kondisi malam hari ini cenderung lebih sepi jika dibandingkan di sore hari saat menjelang waktu berbuka puasa. Aktivitas perdagangan juga masih tampak di beberapa kios milik warga yang masih buka. Mulai besok, pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta kembali diperpanjang hingga 4 Juni mendatang. 2 minggu ke depan menjadi waktu penentu untuk kelanjutan atau berakhirnya PSBB di Jakarta. Hampir 1 bulan penerapan larangan mudik 2020, Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur masih beroperasi. Hingga Kamis sore, situasi di terminal ini terpantau sepi pengunjung. Tiga hari jelang Idul Fitri, Terminal Pulau Gebang, Jakarta masih beroperasi dan memberangkatkan sejumlah bus ke berbagai daerah. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan penerapan aturan larangan mudik 2020.
Meski begitu, yang diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi bus keluar daerah hanya bagi mereka yang memiliki surat perjalanan dinas, baik dari instansi pemerintahan maupun swasta. Hingga Kamis sore, terdapat sekitar 7 bus yang diberangkatkan menuju berbagai destinasi mulai Jawa Barat hingga Jawa Timur. Pihak Terminal Pulau Gebang tetap memberlakukan skema pembatasan sosial berskala besar, baik di area terminal maupun di dalam bus, seperti pengurangan kapasitas penumpang 50% dari sedianya. Seperti diketahui, penerapan aturan larangan mudik sudah berlangsung sejak 24 April lalu. Dari Jakarta, Menia Mutiara, Pandu Laras, Bayu Lela, iNews melaporkan. Puluhan angkutan umum ilegal yang mengangkut calon pemudik diamankan di Telantas Polda Metro Jaya. Kendaraan tersebut diamankan saat melintas jalur alternatif mudik dan tol. Puluhan kendaraan angkutan umum ilegal ini diamankan saat melintasi jalur alternatif dan ruas tol dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain 40 minibus dan 53 kendaraan pribadi berplat hitam, tugas di Telantas Polda Metro Jaya juga mengamankan 2 bus yang ditempeli stiker izin mudik palsu dari Dinas Perhubungan. Menjelang mudik, arus mudik yang memang sebetulnya sudah dilarang oleh pemerintah, sehingga kemudian kendaraan angkutan umum itu juga harus memenuhi protokol kesehatan. Memenuhi itu kemudian banyak orang yang menawarkan kepada masyarakat travel gelap. Sehingga travel gelap ini kemudian merajalela. Sementara itu, para sopir kendaraan pengangkut gelap ini mengaku nekat beroperasi karena kebutuhan. Setiap penumpang dikenakan tarif 2 kali lipat dari biasanya. Yang utama kalau kayak gini dengar berita katanya di kandang 3 hari. Lah sedangkan 1 hari rental udah 500. Sedangkan ini kami nggak narik, 3 hari udah berapa. Belum lagi modal kami jalan ke sini kan. Ya memang kami tahu ini melanggar, tapi semua ini desakan ekonomi. Sejak digelarnya operasi ketupat larangan mudik pada 24 April lalu, di Telantas Polda Metro Jaya telah mengamankan 377 kendaraan travel gelap dan mencegah 2.225 pemudik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pasar Jatinegara di Jakarta Timur dipadati pedagang dan pembeli. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Ayus Malam.